Akhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, kita hari ini nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala akan membahas tentang seorang syekh ya Masya Allah, dan syekh ini tidak seterkenal tidak seterpopuler Syekh bin Baz rahimahullah yang kita pelajari kemarin. Jadi syekh yang akan kita pelajari hari ini adalah Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Qur'awi. Ya Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, beliau itu adalah seorang ulama yang senantiasa mencintai dakwah, ya terutama dakwah tauhid, seperti Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya Masya Allah. Beliau juga seorang da'i ilallah, seorang ahlul ilm. Masya Allah. Beliau bahkan pernah mendapatkan sebuah julukan Al-Mujaddid. Ya Masya Allah. Jadi beliau Syekh Abdullah bin Muhammad, kalau kita lihat dari jalur nasabnya, maka beliau itu nanti akan berjumpa dengan sebuah nasab yang Masya Allah, yang tinggi ya Masya Allah, dalam kabilah suku Adnan. Dan beliau, kalau kita tarik garis nasabnya, berasal dari Qur'awi. Al-Qur'awi ini diambil dari kakek buyutnya, ya, jadi Abdullah bin Muhammad bin Hamad bin Muhammad bin Utsman bin Ali bin Muhammad Al-Qur'awi. Nah ini dia, teman-teman mungkin masih asing ya nama beliau Al-Qur'awi ini. Beliau itu memang biasa berdakwah di bagian selatan Mamlakatul Arabiyah, Masya Allah. Dan subhanallah, beliau teman-teman seorang yang banyak ya Masya Allah mengajarkan kebaikan-kebaikan, ya, mengajarkan tauhid untuk para penuntut ilmu yang datang kepada beliau. Beliau teman-teman dilahirkan pada tanggal 11 Dzulhijjah tahun 1315 Hijriah, atau kalau Masehinya 1897 Masehi. Ya, sepertinya kita belum lahir ya, Masya Allah. Dan beliau ketika lahir nih teman-teman dalam keadaan sudah tidak lagi memiliki ayah, ya. Karena ayahnya beliau, kalau beliau lahir pada bulan Dzulhijjah, maka ayahnya itu meninggal dunia teman-teman ya sebelum beliau lahir ke dunia, yaitu bulan Syawal, kan habis Syawal gitu kan ya. Terus setelah itu Dzulqa'dah, baru Dzulhijjah. Nah di bulan Syawal sebelum beliau lahir ke dunia ini, ayahnya sudah meninggal duluan. Ya, subhanallah. Jadi beliau tidak pernah melihat ayahnya. Beliau lahir ke dunia ini dalam keadaan otomatis yatim karena ayahnya sudah nggak ada. Sama dengan Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW ketika lahir ke dunia sudah tidak lagi melihat ayahnya. Ayahnya sudah nggak ada, sudah meninggal dunia ya, subhanallah. Nah begitu pula Syekh Abdullah Al-Qur'awi ya. Jadi beliau dalam keadaan yatim ya. Beliau juga tidak memiliki kakek waktu itu ya, karena kakeknya beliau juga meninggal pada tahun yang sama, yaitu pada bulan Ramadan ya, subhanallah. Kalau Rasulullah kan masih punya kakek Abdul Muthalib, dan akhirnya Rasulullah SAW setelah ayahnya meninggal dunia ya, ketika beliau berada di perut ibunya, yang mengasuh Rasulullah SAW adalah kakeknya. Nah ini Syekh Abdullah sudah nggak punya kakek, nggak punya ayah. Ya, beliau sempat tinggal bersama ibu dan paman-paman beliau. Ya, beliau dilahirkan teman-teman di kota Unaizah. Ya, Unaizah ini kalau teman-teman lihat di peta itu ada di daerah namanya Qasim. Qasim di Saudi Arabia. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah juga beliau berasal dari sana. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Syekh Abdullah Al-Qur'awi ini teman-teman ya, Masya Allah, walaupun sudah ditinggal oleh ayahnya, ditinggal oleh kakeknya, subhanallah, ternyata keluarga besar beliau itu, subhanallah, orang-orang yang mencintai ilmu, ya Masya Allah. Orang-orang yang mencintai ilmu, orang-orang yang subhanallah sangat-sangat suka dengan ilmu, ya Masya Allah. Jadi luar biasa ya teman-teman, Allah itu maha baik. Ketika Syekh tidak mendapatkan teladan dari ayah tercintanya, tidak mendapatkan teladan dari kakeknya karena sudah tidak ada, Allah berikan keluarga besar beliau yang sangat-sangat perhatian dengan ilmu ya Masya Allah. Jadi memang keluarga besar beliau itu sangat terkenal dengan keilmuannya ya teman-teman, sangat cinta dengan ilmu juga. Masya Allah, keluarganya beliau dari keluarga besarnya itu juga terkenal sebagai para pedagang. Ya, para pedagang, paman-paman beliau itu biasa berdagang ke luar kota Mekah ya, bahkan berdagangnya itu bukan lagi ke luar kota Mekah tapi ke luar negeri gitu ya. Jadi di luar
Mamlakatul Arabiyah, ya, di luar kerajaan Saudi, paman-pamannya biasa berdagang. Subhanallah, karena ini juga menjadi sebuah kebiasaan bangsa Quraisy, ya. Zaman dulu bangsa Quraisy ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan di kota Mekah kan sudah menjadi sebuah kebiasaan ya bagi mereka berdagang ke Syam dan Yaman, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menuliskan, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an dalam surah Quraisy bahwa memang orang-orang Saudi, orang-orang Mekah khususnya, itu mereka hobinya adalah berdagang. Ya, subhanallah teman-teman, beliau Syekh Abdullah Al-Qarawi, ya, guru pertamanya beliau ini teman-teman adalah ibunda beliau. Ya, Masya Allah, ibunya beliau. Subhanallah ya, ini luar biasa ya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha baik. Ya, Masya Allah, ketika Syekh Abdullah Al-Qarawi sudah tidak lagi memiliki ayah, sudah tidak lagi memiliki kakek, ya, Allah berikan ibu yang salihah. Ya, Masya Allah. Bahkan, Masya Allah teman-teman, ibunya ini benar-benar memantaskan diri beliau ya. Masya Allah, memantaskan diri beliau untuk menjadi ibu yang bisa diteladani oleh putranya, yaitu Syekh Abdullah Al-Qarawi. Bisa kita bayangkan, ibunya Syekh Qarawi itu teman-teman, Syekh Abdullah Al-Qarawi itu adalah seorang yang penghafal Al-Quran. Ya, penghafal Al-Quran. Sudah hafal Al-Quran 30 juz. Ya, ibunya. Ya, Masya Allah. Dan beliau biasa memorojaah. Ya, memorojaah hafalannya itu di hadapan Syekh Abdullah Al-Qarawi. Ya, subhanallah. Subhanallah teman-teman, ini akan menjadi teladan yang baik ya bagi anak-anak beliau ya, karena subhanallah Syekh Abdullah Al-Qarawi ini juga akhirnya banyak mendengar lantunan Al-Qur'an ya dari ibunda tercintanya. Saya punya kisah ya teman-teman, Masya Allah, subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi Masya Allah, ini semua murni atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat kami ini ada seorang anak kecil ya, Masya Allah, anak perempuan. Usianya saat ini sudah mau SD ya. Ya, waktu masuk ke tempat kami usia 3 tahun. Dan itu belum ada hafalan sama sekali. Allahu Akbar ya, Masya Allah. Anak ini dikaruniai ibu yang Masya Allah, Tabarakar Rahman, yang sangat cinta dengan Al-Quran. Ini di zaman sekarang. Teman-teman tidak usah membayangkan ibunya Syekh Abdullah Al-Qarawi ya. Ini orangnya masih hidup ya, saya kenal. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Anak ini punya seorang ibu ya, semoga Allah menjaga beliau, yang beliau cinta dengan Al-Quran ya, Masya Allah, punya hafalan Al-Quran. Dan beliau, saya tahu betul, beliau senantiasa mulutnya itu dermimil, apa ya istilahnya, murojaah gitu ya, murojaah di samping anak beliau ya, Masya Allah. Jadi ngaji gitu ya, Masya Allah. Allahu Akbar teman-teman, Masya Allah, semua atas pertolongan Allah. Kami rasa kami dari satu tuh sangat sedikit ya sekali memberikan hafalan gitu ya kepada anak ini ya. Dan semua atas pertolongan Allah dan semangat ibunya si anak ini untuk mendampingi anak ini ya, subhanallah. Di usia 5 tahun ya, Masya Allah, beliau, anak kecil ini, sudah menghafal biidnillahi ta'ala. Ya, bi'aunillahi ta'ala. Atas pertolongan dan izin Allah, sudah dapat kurang lebih ya teman-teman, 14 juz. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Dan subhanallah, saya melihat ya, Masya Allah, ibu beliau itu, ibunya anak ini, Masya Allah, memang mewakafkan hidupnya untuk Al-Quran ya, Masya Allah. Beliau buka halakoh-halakoh ya, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Dan ini contoh diantara contoh bahwa ternyata semakin banyak kita sebagai seorang ibu memurojaah hafalan di depan anak-anak, maka Allah akan mudahkan anak ini untuk cepat dalam menghafal Al-Quran ya, subhanallah. Begitu pula ibunda Syekh Abdullah Al-Qarawi ini teman-teman, Masya Allah, beliau ya biasa menghabiskan hari-hari beliau dengan membaca Al-Quran ya. Jadi boleh teman-teman, kalau teman-teman selesai menghafal Quran 30 juz, ada waktu untuk murojaah, ada waktu juga untuk membaca Al-Quran. Ya, dengan melihat mushaf. Allahu Akbar, beliau biasa menghabiskan waktu membaca Al-Qurannya 1 bulan itu dengan 2 kali khataman. Ya, Masya Allah. Di luar bulan Ramadan, karena beda biasanya kalau di dalam bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW kan mengatakan ya, tidak diperbolehkan ketika di luar bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Tapi kalau di bulan Ramadan maka diperbolehkan. Ya, tak heran Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan 1 hari 2 kali khataman ya. Nah, ibunda Imam Syekh Abdullah Al-Qarawi ini teman-teman, Masya Allah, beliau juga Masya Allah seorang muallimah, seorang guru ya, Masya Allah. Beliau biasa mengajarkan agama kepada sesama muslimah ya di zamannya, Masya Allah. Dan beliau juga terkadang memberikan fatwa ya, Masya Allah. Subhanallah ya teman-teman, ada loh seorang ibu yang begini ya, Masya Allah. Jadi ketika kita itu mengajar teman-teman, bukan berarti kita itu sudah baik, bukan, sama sekali bukan. Kita itu justru ketika mengajar
itu kita ingin agar Allah tuh berikan ilmu yang lebih baik lagi. Ya. Jadi mindset kita untuk mengajar tuh bukan berarti kita tuh sudah bisa semuanya. Tidak, sama sekali tidak. Justru ketika kita mengajar, memberikan ilmu kepada sesama muslimah, maka kita berharap kepada Allah agar Allah ridha kepada kita dan Allah kasih kita ilmu yang lebih baik, yang lebih banyak. Ya, subhanallah. Begitulah Ibunda Syekh Abdullah Al-Qarawi, beliau senang mengajar, ya. Beliau senang berbagi ilmu, berbagi itu dengan apa yang bisa kita lakukan, maka berbagilah, Masya Allah. Beliau senang sekali membagi ilmu agama kepada kawan-kawan beliau sesama muslimah, ya Masya Allah. Beliau juga tak lupa rajin mendatangi majelis ilmu, ya, majelis ta'lim yang ada di masjid di dekat rumah beliau, ya Masya Allah, selepas salat asar, ya, dan maghrib serta isya. Dan tak lupa, Masya Allah, ya, ketika beliau berada di halaqah ilmu itu, beliau menggendong bayi yang masih kecil, ya, yang waktu itu Syekh Abdullah Al-Qarawi. Jadi bayinya masih kecil, masih disusui tuh teman-teman, tuh digendong dan juga membawa putri beliau, kakaknya Syekh Abdullah yang usianya lebih tua 8 tahun dari Syekh Abdullah. Ya, subhanallah teman-teman. Ini yang pernah kami alami juga teman-teman kami waktu berada di Yaman itu, ketika kami belajar, kita itu ada di sana ada 2 waktu. Ya, waktu pagi biasanya kami bergaul atau kita belajar bareng di Madrasah Khadijah waktu itu bersama akhwat, ya, bersama akhwat orang-orang Yaman, orang-orang dari seluruh negeri, ya, di situ. Nah, biasanya sebagian orang Indonesia juga ada yang mengajar, ya. Kemudian nanti ba'da asar kami yang sebagian para mu'alimah itu dapat jatah belajar, ya, dapat jatah belajar dari ba'da asar, lanjut ba'da maghrib, kemudian ba'da isya, ya, sampai sekitar pukul 8:30 gitulah, ya, baru selesai. Itu belajarnya dengan para syekh, ya. Kami biasanya berada di lantai 2 kalau para akhwat, ya. Masya Allah, waktu itu saya ingat betul tidak ada penitipan anak, ya, karena sudah di luar jam kan, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya. Dan kami lihat, ya, subhanallah, banyak sekali umahat, ya, ibu-ibu yang sambil mendengarkan syekh sambil mencatat begitu, ya, Masya Allah, mencatat ilmu. Karena waktu itu kan kita belum ada yang namanya, mungkin zaman dulu kami tuh masih adanya mesin tik, tahu mesin tik, ya teman-teman. Dan mesin tik itu juga kan nggak semuanya kita punya gitu loh, kita hanya bermodalkan pena dan buku, ya. Jadi sambil gendong anak, ya, sambil nyatet gitu, ya, Masya Allah, tabaraka rahman. Kadang kalau anaknya nangis, ya, kita sejenak keluar biar nggak mengganggu teman-teman yang ada di dalam, ya. Dan kita bawa tuh kayak seperti mainan-mainan biar anaknya fokus, ya, Masya Allah, tabaraka rahman. Allah mudahkan itu, ya. Nah, ini nih teman-teman, buat teman-teman yang sudah punya anak-anak, ya, jangan berputus asa untuk menuntut ilmu. Yuk semangat menuntut ilmu, ya. Bawakan mainan untuk anak-anak ketika menghadiri majelis ilmu, karena yang namanya anak-anak itu tidak bisa lepas dari mainan. Bawalah misalnya makanan, ya, karena biasanya kan anak-anak itu nangis itu karena lapar, karena dia pengen main, atau mungkin karena dia pengen buang hajat misalnya, ya. Nah, Masya Allah, ada yang bawa anaknya 1, ada yang bawa anaknya 2, ada yang bawa anaknya 3 waktu kami belajar di sana itu, ya teman-teman, Masya Allah. Tapi subhanallah, ya, subhanallah, Allah tuh berikan kemudahan waktu kami di sana tuh, ya, anak-anaknya pada ini, ya, Masya Allah, ketika syekhnya itu berbicara ikut dengerin gitu, ya, Masya Allah. Ada juga di antara kami yang sedang hamil gitu, ya, tetap aja semangat menuntut ilmu, ya, Masya Allah, tabarakar rahman. Jadi disitulah letak istilahnya Allah berikan tuh kemudahan dalam menuntut ilmu. Jadi semangat terus, ya akhwat, ya ummahat, ya ibu-ibu, tetap tidak ada halangan rintang untuk menuntut ilmu. Jangan sampai dijadikan sebuah penghalang karena kita itu sudah emak-emak, punya anak, jadi nggak bisa nuntut ilmu. Ya subhanallah, Allah tuh maha mendengar niat kita. Kalau niat kita itu lurus, niat kita itu baik, ya Allah akan mudahkan jalannya. Ya Allah akan mudahkan jalannya. Baik, kita kembali ke Syekh Abdullah Al-Qarawi. Jadi beliau itu biasa membawa Syekh Abdullah Al-Qarawi yang waktu itu masih kecil, masih disuin untuk belajar, ya, untuk menuntut ilmu. Masya Allah, ya. Nah, sehingga Syekh Abdullah Al-Qarawi itu dari kecil, dari masa radha'ah, dari masa menyusui itu sudah biasa teman-teman telinganya mendengar ilmu dari majelis ilmu yang dihadiri oleh ibunda tercintanya, ya Masya Allah. Dan beliau Masya Allah akhirnya tumbuh dengan anak yang cinta dengan ilmu, ya, cinta dengan dakwah, ya, karena ibunya yang memberikan teladan. Ibunya dari Syekh Abdullah kecil itu, beliau yang hobi mengajar, hobi berdakwah, hobi belajar, ya. Dan anaknya meneladani, melihat langsung, ya Masya Allah, tabarakar rahman. Dan subhanallah, ya, ternyata Masya Allah, setelah
Syekh Abdullah Al-Qarawi sudah mendapatkan pelajaran yang sangat penting di masa belianya dari ibunda tercintanya. Kemudian ibunya tahu ya bahwa kebutuhan Syekh Abdullah Al-Qarawi karena beliau adalah seorang laki-laki itu harus keluar gitu kan. Harus keluar, dan ibunya waktu itu menitipkan Syekh Abdullah Al-Qarawi di sebuah tempat menuntut ilmu. Kalau dulu namanya kutab, tempat menuntut ilmu, ya dititipkan kepada para syekh. Ya, waktu itu Syekh Abdullah Al-Qarawi dititipkan kepada Syekh Sulaiman Ad-Damigh rahimahullahu taala. Ya, Masya Allah. Ini lagi-lagi ya teman-teman, terkadang subhanallah kita itu seorang ibu atau orang tua, terkadang kita melepas anak-anak kita untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak kepada seorang guru yang mumpuni. Ya, seorang guru yang bagus adabnya, yang bagus akidahnya, akhlaknya, ya semuanya bagus, kita titipkan. Harapannya apa? Harapannya dia akan mendapatkan ilmu yang lebih, adab yang bagus, ya Masya Allah. Namun tetap diingat, pertama kali itu harus didapatkan ilmu dari orang tuanya. Ya, minimal kita ajarkan surah Al-Fatihah, kita ajarkan tentang adab-adab yang harus anak kita ketahui, sehingga ketika anak kita itu keluar, kita titipkan kepada para syekh atau para syekhoh. Kalau anak kita perempuan, dia itu beradab. Ya. Jadi dari rumah dulu teman-teman, dari rumah dulu. Ketika teman-teman mau melepaskan anak-anak keluar itu, ajarkan dulu anak-anak kita, nak, kalau nanti kamu menuntut ilmu, jadilah seorang yang beradab. Dengarkan gurumu. Apa yang gurumu katakan, dengarkan. Ketika engkau selesai menuntut ilmu dari gurumu, katakan jazakillahu khair. Kalau gurumu perempuan, kalau misalnya anak kita laki-laki, katakan jazakallahu khair. Ya, beradablah, duduk, dengarkan, tulis ilmu itu gitu terus ya, subhanallah. Dan ini perjuangan ya, perjuangan emak-emak kita nih sebagai seorang ibu ya, Masya Allah. Subhanallah ya. Setelah selesai dari kutab, dari sekolah, bukan sekolah ya, dulu tuh tempat menimba ilmu waktu Syekh Abdullah Al-Qarawi waktu kecil. Kemudian beliau, ibunya Syekh Abdullah Al-Qarawi juga menitipkan lagi ya ke majelis ilmu yang lebih besar lagi di Unaizah. Subhanallah ya teman-teman. Jadi ini luar biasa ya, ibunya single parent gitu ya. Sudah nggak mikir lagi nikah gitu, tapi mikir membesarkan anaknya ya, Masya Allah, menitipkan anaknya kepada para ulama. Dan subhanallah, beliau sangat semangat ya ketika menitipkan Syekh Abdullah ini kepada para ulama besar ya, karena beliau itu memang sepertinya ibunya Syekh Abdullah itu sengaja mempersiapkan putranya, yaitu Syekh Abdullah Al-Qarawi ini, untuk sebuah tugas yang mulia ya, yaitu kelak ia ingin putranya ini menjadi seorang ulama ya. Ya subhanallah ya teman-teman, Masya Allah tabarakar rahman. Dan subhanallah, beliau juga disebut, saya cari referensi siapa namanya ibunya Syekh Abdullah Al-Qarawi ini, ditemukannya hanya Ummu Abdillah ya. Ummu Abdillah ini berarti kunyahnya. Beliau, ibunya Syekh Abdullah Al-Qarawi, juga seorang yang sangat taat kepada suaminya. Subhanallah ya teman-teman, ini wanita solihah ini. Ya Masya Allah, amanah dalam menjadi seorang ibu, ya amanah juga menjadi seorang istri. Bisa dibayangkan nggak teman-teman? Waktu ayahnya Syekh Abdullah itu meninggal dunia kan? Ketika ibunya Syekh Abdullah Al-Qarawi ini sedang mengandung Syekh Abdullah Al-Qarawi. Nah, kemudian ibunya Syekh Abdullah Al-Qarawi kan berarti dalam keadaan janda tuh. Nah, subhanallah teman-teman, beliau tahu kalau dulu mendiang suaminya ya, jadi suaminya beliau itu yang sudah wafat tuh dulu punya hutang ya, kita nggak tahu hutangnya untuk apa ya, mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau wallahu taala alam ya. Dan beliau itu, ibunya Syekh Abdullah Qarawi itu pengen melunasi hutang suaminya teman-teman, subhanallah ya, sampai beliau jual perabot rumah tangga beliau ya. Dan beliau mendorong putra beliau yaitu Syekh Abdullah Al-Qarawi untuk ikut ya berdagang bersama paman-pamannya ke negeri Syam ya, untuk melunasi hutang ayahnya ya, Masya Allah. Syekh Abdullah Al-Qarawi pernah menuturkan, kata beliau, aku itu dibesarkan di rumah ibuku, kata Syekh Abdullah Al-Qarawi ya. Dan kemudian kata Syekh Abdullah, ia memasukkanku ke madrasah ya, ketika usianya memang sudah masuk ke, kalau sekarang itu mungkin usia-usia SD gitu ya, itu sudah dimasukkan ke sekolah, ke madrasah. Kemudian beliau juga akhirnya ketika masa sebelum dewasa, beliau juga ikut bersama paman-pamannya. Kata Syekh Abdullah Qarawi, ibuku memerintahkanku untuk berdagang ya ke negeri Syam, dan aku kumpulkan uang dari hasil berdagang itu untuk melunasi hutang-hutang ayahku ya, Masya Allah ya, subhanallah ya teman-teman. Allahu Akbar ya, inilah contoh wanita salihah. Suaminya sudah nggak ada loh, sudah nggak ada di dunia, tapi beliau tuh masih memikirkan hutang suaminya. Subhanallah, saking cintanya beliau kepada suami beliau, beliau ingin agar hutang suaminya itu tidak menjadi penghalang bagi suaminya untuk masuk surganya Allah
Ya, subhanallah. Beliau rela berkeringat gitu, rela untuk memerintahkan anak tercintanya berdagang ya, agar bisa melunasi hutang ayahnya ya, subhanallah. Ya, subhanallah. Dan ibunda Syekh Qara'awi ini teman-teman, masya Allah ya, beliau juga seorang yang ahli ibadah. Ya, seorang yang ahli ibadah. Beliau biasa rajin juga untuk berpuasa ya. Jadi ibunda Syekh Qara'awi ini, Abdillah ini, beliau biasa puasa Ayyamul Bid, ya biasa juga puasa di bulan Syawal, puasa-puasa sunnah beliau lakukan ya. Dan beliau juga sangat gemar untuk sholat malam ya, Qiyamul Lail ya, Masya Allah. Kata Syekh Abdullah Qara'awi, ibuku sangat senang untuk berqiyamul lail ya. Ibuku juga sangat senang membaca buku setiap habis asar katanya ya. Ibuku sangat senang membaca Al-Quran. Ini Syekh Abdullahnya loh berkata ya, melihat bagaimana ibunya, beliau menuturkan tindak tanduk ibunya di rumahnya ya, subhanallah, subhanallah. Dan ibunya juga terkadang kata Syekh Abdullah mendatangi masjid jami. Masjid jami itu kalau kita katakan kan, kalau masjid jami, masjid yang biasa dipakai untuk sholat Jumat, yaitu biasanya kalau orang Arab tuh nyebutnya masjid jami ya, masjid besar ya. Ya, Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, beliau Syekh Abdullah Al-Qara'awi ya, juga dididik oleh ibunya nih untuk menyayangi ayahnya ya, Masya Allah. Walaupun Syekh Abdullah Al-Qara'awi, beliau tidak melihat sosok ayah dalam kehidupannya ya. Satu-satunya jasa sang ayah bagi Syekh Abdullah Al-Qara'awi adalah adanya Syekh Abdullah Al-Qara'awi kan, dia di dunia ini ya, subhanallah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Azza wa Jalla menjadikan Syekh Abdullah Al-Qara'awi ada di dunia ini ya, karena ibunya menikah dengan ayahnya Syekh Abdullah Al-Qara'awi. Subhanallah. Dan ibunya tuh berkata kepada Syekh Abdullah Al-Qara'awi, nih, lihat nih teman-teman, di antara contoh ibu soliha bagaimana mendidik anaknya dengan mengatakan, wahai anakku, bagaimanapun juga ayah tetaplah ayah gitu ya. Karena ia adalah sebab keberadaan kita di dunia ya, Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, dan kata beliau, ya hak ayah itu terhadap putranya tetap terpelihara walaupun ia tidak pernah bersua denganmu gitu ya, subhanallah. Dan inilah sesungguhnya yang harus diteladani oleh kita sebagai seorang ibu ya, manakala bisa jadi ada di antara kita itu yang punya anak, misalnya ya anaknya sudah ditinggal wafat oleh ayahnya, tetap katakan kepada mereka kebaikan-kebaikan ayahnya ya di waktu masih hidup. Atau misal ada seorang ibu yang saat ini single parent, punya anak-anak ya, sudah bercerai misalnya dengan suaminya, ya katakan juga kebaikan-kebaikan ayah anak ini ya. Jangan hanya keburukannya saja. Katakan bahwasanya ayahmu itu Masya Allah orang yang bertakwa. Kalau memang ada kebaikan ya, orang yang berbuat baik dulu kepada ibu, kepada kalian semuanya ya. Kenalkan ayahnya, subhanallah. Dan ini akan membuat anak-anak kita akhirnya menghargai ayahnya ya, mendoakan ayahnya, mencintai ayahnya ya, Masya Allah. Subhanallah ya teman-teman. Kemudian subhanallah, dari tahun ke tahun ya, alhamdulillah akhirnya hutang ayahnya tuh bisa terlunasi ya, subhanallah. Dan ini subhanallah begitu berbaktinya seorang Abdullah Al-Qara'awi ya kepada ayahnya, dan juga begitu solihanya ibunda Syekh Abdullah Al-Qara'awi ya, Masya Allah, dalam melihat kewajiban beliau sebagai seorang istri ya, Masya Allah. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Syekh Abdullah Al-Qara'awi akhirnya beliau melanjutkan untuk belajar kembali ya. Setelah berdagang itu beliau sempat menuntut ilmu di India ya, dan beliau juga pernah belajar di Riyadh teman-teman ya, Masya Allah, dengan para syekh yang luar biasa ya, Masya Allah. Di beliau pertama kali merantau ke India pada tahun 1345. Kemudian beliau pernah juga menjadi murid dari Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif Al-Syekh di Riyadh ya, Masya Allah. Di beliau tuh muridnya Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif Al-Syekh. Beliau juga pernah pergi ke Ahsa untuk belajar ke Syekh Abdul Aziz bin Bishr. Beliau juga pernah belajar menuntut ilmu di negeri Qatar untuk belajar kepada Syekh Muhammad bin Man'i ya, Masya Allah. Dan beliau subhanallah teman-teman akhirnya bermulazamah pada Syekh Abdullah Muhammad bin Ibrahim Abdul Latif ya, subhanallah teman-teman. Jadi memang beliau itu luar biasa ya, sangat cinta sekali dengan ilmu, sampai beliau banyak pergi ke sebuah tempat. Saya bacakan tempat beliau belajar ya teman-teman. Kata beliau, tahaqqu bi awwali madrasah fi Musqat ra'sahu Unaiza wa ta'lim fiha al-qira'ah wal kitabah, thumma safara ba'da dhalika lil Hind talaban lit-tijarah. Wa yaqulu al-Qara'awi an nafsihi inni lamma raja'tu min al-Hindi fi tsani wal 20 min Ramadan sana 1307
50 Hijri wa qadamtu ila Riyadh wa aqamtu 'indi Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif Al-Syekh aqra alaihi lil marrati tsalitsah. Jadi beliau balik lagi ya ke Syekh Ibrahim itu sampai 3 kali. Wa amar rabi'a fa kuntu mustami'an. Ya wa amal khamisa falam ajid li'annahu kana bi Makkah yawma'id wa qad dhahabtu ila al-Ahsa 'inda Syekh Abdul Aziz bin Bishr wa ila Qatar 'inda Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mani' wa qara'tu 'alaihima kilaihima fil hadis. Ya, beliau belajar dengan Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mani' dan belajar dengan Syekh Abdul Aziz bin Bishr, itu belajar hadis. Kemudian beliau juga setelah pergi ke Ahsa dan ke Qatar ya, beliau juga pernah ke Buraidah ya, belajar lagi ke Syekh Abdullah bin Salim ya, dan Umar bin Salim ya, Masya Allah. Jadi gurunya banyak banget ya, Masya Allah, Tabarakar Rahman ya, Subhanallah. Kemudian setelah beliau banyak belajar, karena yang namanya menuntut ilmu itu perlu perjalanan yang panjang teman-teman. Sebagaimana Imam Syafi'i kan pernah mengatakan, kata beliau, ala la tanalul ilm illa bisittah, tidaklah kita menuntut ilmu, mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Di antaranya apa kata Imam Syafi'i? Taka'un wa hirsi wastibar wa tuliz zaman. Tuliz zaman itu waktu yang panjang ya, waktu yang panjang, berproses. Namanya menuntut ilmu tuh nggak bisa kita instan ya, nggak bisa menuntut ilmu itu cuman sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, enggak ya, lama teman-teman. Nah, dari awal, dari dasar, kalau kita sudah menuntut ilmu yang dasar sudah kita kuasai, maka nanti yang usul sudah kita kuasai, yang cabang-cabang ilmu itu akan lebih mudah untuk dikuasai. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Seperti Syekh Abdullah Al-Qarawi ya, beliau belajar ke sana kemari ya, Masya Allah. Dan akhirnya Masya Allah beliau membuat ya madaris, membuat sekolah-sekolah ya, membuat masjid, membuat masjid-masjid ya, Masya Allah, yang beliau mengajar di dalamnya ya, Masya Allah. Beliau juga akhirnya punya murid nih teman-teman, yang mungkin kita malah lebih kenal dengan murid beliau ya. Beliau tuh punya murid ya, Masya Allah. Di antara murid beliau itu adalah Syekh Hafid Al-Hakami ya. Syekh Hafid Al-Hakami ini muridnya Syekh Abdullah Al-Qarawi ya, Masya Allah. Bahkan Masya Allah, Syekh Abdullah Al-Qarawi ini beliau ketika membangun madaris, membangun sekolah-sekolah itu dalam jumlah yang sangat-sangat banyak ya teman-teman, Masya Allah. Jadi beliau membangun madrasah di Saudi Arabia ya, Masya Allah. Dan beliau mengajar di sana ya, Masya Allah, dengan keadaan yang luar biasa. Jadi benar-benar totalitas ya ketika mengajar ya, Masya Allah. Subhanallah teman-teman, inilah Syekh Abdullah Al-Qarawi. Dan subhanallah, saya belum cerita ya. Jadi waktu itu tuh Syekh Abdullah Al-Qarawi teman-teman, ketika beliau sedang menuntut ilmu di Delhi, ibunya mengabarkan kepada beliau bahwa Syekh Abdullah Al-Qarawi segera pulang ya, karena ibunya waktu itu sakit. Jadi menyurati beliau. Nah, subhanallah, qadarullah teman-teman, ternyata ibunya tuh sudah wafat duluan ya, 8 hari sebelum Syekh Abdullah Al-Qarawi sampai ke rumah ibunya ya, Masya Allah. Ya, subhanallah ya teman-teman, ini perjuangan seorang penuntut ilmu ya, terkadang sudah tidak bisa lagi bersua dengan kedua orang tuanya ya, Masya Allah. Dan subhanallah, harus kita akui bahwa kerinduan yang mendalam kepada kedua orang tua itu adalah sebuah keniscayaan ya. Tapi ternyata terkadang kita harus berpisah sejenak dengan kedua orang tua untuk mendapatkan sebuah ilmu yang sangat mahal harganya ya. Jadi Masya Allah, ini yang pernah kami alami juga ya, Masya Allah. Jadi 6 tahun di negeri orang ya, di perantauan ya, subhanallah. Kadang kerinduan ini begitu dalam kepada kedua orang tua, tapi ternyata kerinduan itu harus kita rasakan ya. Selama 6 tahun kami tidak pulang waktu itu ya. Berangkat tahun 2004, setelah itu pulang lagi tahun 2010, baru kita berjumpa. Dulu kami berangkat 2004 hanya berdua ya, saya dan suami beserta rombongan. Subhanallah, pulang berempat ya, Masya Allah. Dan disitulah kerinduan yang sangat-sangat membuncah ya, Masya Allah. Jadi jangan pernah takut teman-teman untuk berpisah sejenak dengan orang-orang yang kita cintai ketika kita harus belajar lagi ilmu syar'i, karena kelak perpisahan di dunia ini hanya sebentar ya. Walaupun mungkin ketika kita menuntut ilmu ada orang-orang yang kita cintai meninggal duluan ya, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan orang-orang yang kita cintai yang telah mendahului kita kelak nanti di surga Firdaus tertinggi ya. Dan sesungguhnya kita akan kembali ke kampung halaman kita masing-masing ya, yaitu negeri akhirat yang abadi. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau di dalam berdakwah ya, karena memang Syekh Abdullah Al-Qarawi ini
ini ketika berdakwah, beliau tuh Masya Allah sangat tegas ya. Ketika melihat kemungkaran, Syekh Abdul Al-Qarawi ini teman-teman ya, kemungkaran yang ada di tempat beliau, beliau langsung beramar ma'ruf nahi mungkar ya Masya Allah. Sampai-sampai dulu waktu di zamannya Syekh Abdul Al-Qarawi ini teman-teman, ada orang yang mengamalkan apa-apa yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW ya, maka Syekh Abdul Al-Qarawi ini langsung memberitahukan ya, beramar ma'ruf nahi mungkar ya kepada mereka ya, subhanallah. Dan subhanallah banyak sekali murid-murid beliau ya teman-teman, subhanallah, yang belajar dengan beliau sampai akhirnya Masya Allah ya, dakwah tauhid di selatan Arab Saudi di daerah Jizan ya, ini sudah mulai tumbuh ya Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, ketika beliau itu mencoba untuk mendakwakan tauhid, ternyata ada halang rintang di sana. Ya, pasti teman-teman, kapanpun dan dimanapun, ketika kita mulai berdakwah, mengajarkan kebenaran, ketika kita ingin orang lain pun ingin mendapatkan kebaikan seperti kita yang kita rasakan, ya hidayah itu menyapa kita, pasti ada gangguannya. Ya subhanallah, pasti ada orang-orang yang tidak suka. Itu sudah sunnatullah, harus kita terima. Dulu Syekh Abdul Al-Qarawi juga begitu ya. Di beliau ketika beliau beramar ma'ruf nahi mungkar, ya beliau mengajarkan tauhid kepada masyarakatnya, itu ada orang-orang yang nggak suka dengan Syekh Abdul Al-Qarawi, Masya Allah. Sampai beliau tuh pernah, ya kata beliau, ada orang-orang yang ingin membunuh beliau, mencoba ingin membunuh beliau ya. Dan Allah menjaga beliau ya, Masya Allah. Di subhanallah, dimanapun dakwah itu tumbuh, pasti di situ ya ada orang-orang yang tidak suka. Pasti di situ ada setan ya, dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia yang mulai akhirnya mengobrak-ngabrik dakwah tauhid yang telah ada ya Masya Allah. Subhanallah teman-teman, ini harus benar-benar kita katakan dalam diri kita bahwa kalau kita ingin berdakwah tauhid ya, ingin mendakwakan tauhid ini, maka kita pun harus bisa menerima konsekuensinya. Ya Rasulullah SAW pun demikian. Ketika beliau mengajarkan Islam ya, dan itu bertolak belakang dengan budaya yang ada di tempatnya ya, dengan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, beliau juga dapat fitnah, mendapatkan tuduhan-tuduhan keji ya. Bahkan ada juga yang ingin membunuh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau tetap bersabar ya, Masya Allah. Beliau juga pernah tinggal di daerah yang namanya Samitah ya. Beliau pernah tinggal di sana teman-teman ya, Masya Allah. Beliau sangat bersabar ketika menghadapi banyak fitnah ya, Masya Allah, dalam dakwah beliau ya, Masya Allah. Sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla memanggil beliau untuk kembali ke kampung halamannya, memanggil beliau, subhanallah ya. Dan beliau pada tahun 1387 kembali dulu ke Riyadh ya. Kemudian setelah itu beliau pernah sakit dan dirawat oleh keluarga beliau di Riyadh dan akhirnya wafat pada tahun 1389. Jadi ada waktu 2 tahun beliau berada di keluarga beliau di Riyadh dalam keadaan sakit ya, dirawat, dan pada tahun 1389 beliau meninggal dunia ya, dalam usia beliau 74 tahun ya teman-teman ya, Masya Allah. Dan subhanallah, beliau telah mendahului kita ya dengan memiliki sebuah karir berdakwah untuk mendakwahkan tauhid dalam kurun waktu 30 tahun ya teman-teman. Subhanallah, lama sekali ya, 30 tahun tuh beliau berdakwah tauhid ya, dengan segala halang rintangnya beliau sabar di dalamnya ya, subhanallah. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau kembali pada tahun 1389 dalam keadaan beristirahat ya. Jadi istirahatnya kita itu ketika, sebenarnya istirahatnya orang beriman tuh ketika dipanggil oleh Allah, itu waktu istirahat ya sudah. Kalau kita masih hidup di dunia ini teman-teman, memang kita kadang merasakan kelelahan, merasakan sakit ya, merasakan adanya orang yang kita itu subhanallah, yang di dunia ini kita kadang merasakan gak sih, misalnya kita itu sudah berbuat sedemikian rupa gitu ya, tapi ternyata masih ada aja orang yang mencela atau orang yang tidak suka ya. Semurni apapun niat kita, Masya Allah ya, kita sebaik apapun sikap kita itu teman-teman, subhanallah, kadang kita tidak bisa selamat ya dari komentar orang gitu ya. Jangankan kita yang masih hidup, orang yang meninggal saja yang sudah terpendam berabad-abad itu kadang mendapatkan celaan juga dari manusia yang masih hidup gitu kan ya, subhanallah, yang masih digibahin padahal orangnya udah nggak ada. Dan subhanallah, ternyata ya kalau kita mudah tersinggung teman-teman, kita nggak mau bersabar nih dengan celaan-celaan manusia, dengan komentar-komentar manusia ya, itu mungkin artinya kita belum benar-benar sadar bahwa terkadang ya subhanallah, aib kita itu lebih banyak dari apa yang orang komentarkan kepada kita, dan Allah masih menutupi aib kita ya. Jadi yuk bismillah ya, siapkan hati kita dengan baik bahwa ternyata ketika kita masih berada di bumi
Allah ini, ketika kaki kita masih menginjakkan tanah, ya artinya kita masih mendengar komentar-komentar orang lain, ya. Tapi jangan sampai komentar orang lain tuh akhirnya meredupkan kita untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada Syekh Abdullah Al-Qaraawi dan ibunda beliau tercinta yang telah banyak mengajarkan kebaikan untuk ananda tercintanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya untuk menjadi ibu yang salihah, untuk menjadi guru yang dicintai oleh anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensolihkan anak keturunan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, ya. Masya Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, ya, dan jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.